Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang maha benar, yang membawa risalah dengan kebenaran. Semoga kita bisa mengikuti kebenaran. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah yang maha benar, yang mengikuti petunjuknya, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah kebenaran, yang berjuang untuk menegakkan keadilan, yang memberikan suri toladan, contoh dalam segala sisi kehidupannya, dari akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, dan akidahnya. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita, mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Al-Haqqu naqidul batil. Untuk memahami suatu kata, kita salah satu caranya dengan mencari lawan katanya. Al-Haq lawan katanya adalah batil. Kebenaran lawannya adalah kebatilan. Berarti kebenaran lawan dari kebatilan. Dalam kata yang lain, al-haq juga selain diartikan sebagai kebenaran, juga kewajiban. Maknahu wajaba yajibu wujuban. Ini hak seseorang, kewajiban bagi orang lain. Hak itu kejujuran atau kebenaran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dalam pemahaman yang lain, kata al-haq ini Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Maka barang siapa menyelisihi jalannya, maka dia menyimpang dari kebenaran, maka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kata Al-Haq sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha benar, itu disebut 10 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat 62. Dan ini berkaitan dengan peristiwa hari kiamat. Tentang peristiwa hari kiamat, bahwa kita semua akan kembali kepadanya. Kita bisa lihat dari ayat 60-nya. Surat Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Kita itu kalau tidur wafat, diambil ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatawaffakum bil-laili, mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar,
dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian kalian dibangkitkan dalam keadaan itu kelak di hari kiamat, liyuqda ajalum musamma, untuk diberi keputusan sampai ajal yang sudah ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya kalian, kemudian akan diberitahukan kepada kalian apa-apa yang kalian lakukan selama di dunia. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa di atas semua hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di atas semua hambanya. Kemudian dialah Allah yang mengirim kepada kalian hafadatan, malaikat penjaga yang mencatat segala amal perbuatan manusia. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika datang maut menjemput kalian, tawaffathu rusuluna, kalian diwafatkan oleh utusan-utusan kami, malaikat maut. Wahum la yufaritun, mereka tidak pernah melalaikan, enggak bakal meleset siapa yang akan dicabut nyawanya. Nah, ini ayat 62-nya, tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq, kemudian semuanya mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung mereka, al-haq, yang maha benar, yang hakiki, yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Kelak ketika kita sudah dikembalikan kepada Allah yang maha benar, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Dan ala lahul hukm, keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihannya cuma dua. Bagi yang selamat dimasukkan ke dalam rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Bagi yang durhaka, maka dimasukkan ke dalam nerakanya. Wa huwa asraul hasibin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha cepat hisabnya, secepat kilat. Ini ayat 62 surat Al-An'am. Berikutnya hampir sama, ini tentang pembahasan tentang hari kiamat juga. Ada dua kali disebut di dalam surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat 30 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 30 surat Yunus, sama ini cerita tentang hari kiamat. Hunalika nablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan di sanalah kelak di hari kiamat, nablu kullu nafsin, kami uji, kami mintai pertanggungjawaban setiap jiwa, ma aslafat, apa-apa yang mereka lakukan sebelumnya selama hidup di dunia, dimintai pertanggungjawabannya dengan rinci, dengan detail. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan dikembalikan kepada pelindungnya, Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Kebenaran akan terungkap kelak di hari kiamat, yang selama ini disembunyikan, yang selama ini orang mendolimi dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, malah disanjung, dipuja-puja. Kelak kebenaran akan terbukti di hari kiamat. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilang
semua apa-apa yang mereka ada-adakan. Orang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah laut, itu hanya mengada-ada. Kelak di hari kiamat tidak ada sesuatu pun yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi mereka, yang bisa menolong mereka, yang bisa menghilangkan mudarat yang akan mereka dapati. Hilang semuanya. Maka kemudian dibuktikan secara nalar, secara logika, secara akal sehat di ayat 31-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr." Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini buktinya. Katakan kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah gunung, menyembah lautan, menyembah bintang, bulan, matahari. Qul, katakan, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit, dari bumi? Siapa? Siapa? Amma yamlikus sam'a wal absara. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk bisa mendengar, melihat? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang bisa mengeluarkan kehidupan dari sesuatu yang sudah mati dan bisa mengeluarkan sesuatu yang mati, benda mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengurus, mengatur semua alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Berhala mereka enggak bisa memberi rizki. Berhala mereka enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Tidak bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa itu? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Biji-bijian itu benda mati. Ketika ditanam dia menjadi benda hidup. Demikian juga yang mengeluarkan sesuatu benda mati dari yang hidup. Ini jelas lebih banyak lagi. Manusia mengeluarkan kotoran, mengeluarkan benda mati. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengurusi, mengatur seluruh alam semesta raya ini? Pasti jawabannya. Bahkan orang musyrik pun, orang yang menyembah berhala, orang-orang jahiliyah, mereka akan mengakui dan mengatakan fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua kali al-haq itu disebutkan di ayat 30, ayat 32-nya fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka itulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang memberi rizki kalian, menjamin rizki kalian. Tidak ada yang terlewat. Bahkan binatang melata tidak ada satupun kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak bisa mencari rizki didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya yang lain. Siapa yang bisa mengatur itu semua, memberikan kalian penglihatan, pendengaran? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang benar, maka selainnya pasti salah. Kalau itu jalan yang lurus, maka selainnya akan dihukumi sebagai kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka setelah kebenaran itu tidak ada yang lain kecuali sesat. Jalan yang benar, jalan yang lurus itu hanya satu, mengikuti Allah yang maha benar. Berarti kalau kalian mencari jalan yang lain yang menyimpang dari jalan tersebut, maka resikonya itu jalan yang sesat.
Fa anna tusrafun, bagaimana mungkin kalian bisa dipalingkan dari kebenaran? Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah pasti ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang fasik, bahwasanya mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha benar, mengajak kepada kebenaran dengan cara yang benar, maka yang mengikuti kebenaran itu yang akan selamat. Dan pilihannya cuma dua, jalan kebenaran atau jalan selainnya. Dan jalan yang selainnya pasti sesat. Jalan kebenaran hanya satu. Tetapi Islam tidak memaksakan, tidak ada paksaan. Maka toleransi kita di malam ini, ini kan malam di mana ada umat lain sedang merayakan hari raya mereka. Toleransi kita membiarkan mereka mau beribadah, mau menjalankan ritual agama mereka, kita tidak mengganggunya, tidak mempersempit ruang gerak mereka. Silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang pasti kebenaran sudah kita jelaskan. Makanya di ayat yang ke-29 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang benar, karena Allah Maha benar, maka kebenaran mir rabbikum, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar hanya satu, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar hanya mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah, Tuhan satu-satunya. Bukan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tapi kebenaran tidak dipaksakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Tapi tanggung sendiri resiko masing-masing. Inna a'tadna lidzalimina naran akhata bihim suradikuha. Balasannya, orang yang memilih jalan yang sesat, meninggalkan jalan kebenaran, sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka api yang melingkupi mereka, mengepung mereka kelak di hari kiamat, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Keadaan mereka di neraka, kehausan karena panas. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Kalau mereka minta air karena kehausan, diberi minum air yang sangat mendidih. Wa iyastaghisu, mereka minta minum, yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, mendidih, belum sempat diminum, wajah mereka gosong. Kalau diminum, usus mereka hancur, putus, berkeping-keping. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat kembali kelak di neraka. Maka jalan kebenaran cuma satu, dan jalan yang lain pasti sesat. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang Nabi Muhammad SAW, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya jalanku ini, hada sirati mustaqim, ini adalah jalanku, jalan yang lurus, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulnya.
mustaqim. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini, jalan kebenaran satu-satunya, jangan menyimpang, karena yang menyimpang sangat banyak sekali. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Subul jamak sabil, jalan yang banyak. Maka jalan yang banyak ini yang meninggalkan kebenaran, jalan menuju kesesatan, semuanya. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka akan mencerai berikan kalian, menyimpangkan kalian dari jalan Allah, jalan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 ayat yang menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, yang maha benar. Demikian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 44. Ini sebenarnya ending dari kisah 2 pemilik kebun. Ada 2 bersaudara, ada dikisahkan dalam surat Al-Kahfi itu. Di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 33 atau 23 surat Al-Kahfi itu, pemilik 2 kebun. Yang satu sombong, yang mengatakan saya punya kebun yang banyak ini, saya sudah kaya raya, saya nggak butuh nyembah kepada Tuhan, saya nggak butuh untuk berinfak kepada orang miskin, hartaku ya untuk milikku sendiri. Ini dari surat Al-Kahfi ayat 32. Ini kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Yang satu, ini 2 orang, ada yang mengatakan ini 2 bersaudara. Bapaknya kaya raya, memberikan warisan kepada kedua anaknya kebun. Yang satu dengan kekayaannya dia kumpulkan, dia hitung, dia untuk diri sendiri dan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Lalu tidak juga mau berbuat baik untuk sesamanya. Sedangkan yang satunya dia taat kepada Allah, dia sedekahkan hartanya, dia hanya mengambil secukupnya. Nah, lalu endingnya, ini di ayat 42-nya, ending kisahnya, yang tidak mau berinfak ini, tidak percaya dengan Tuhan ini, semua kebunnya, kekayaannya hancur binasa. Dari ayat 42 Allah Subhanahu wa taala firman, wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia dikelilingi dengan buah-buahannya yang sudah enggak bisa lagi. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, dia membolak-balikkan tangannya, menyesal ala ma anfaqa fiha, yang dia membelajarkan hartanya untuk merawat kebunnya. Wa hiya khawiyatun ala urusya, kebunnya ambruk, roboh, enggak ada hasilnya. Lalu dia berkata, wa yaqulu ya laitani, duhai celaka aku, lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya aku tidak mensekutukan Tuhanku dengan siapapun. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan orang yang bisa ditolong lagi ketika hancur. Nah, itulah kesadaran yang terlambat. Hunalikal walayatu lillahil haq. Itulah kekuasaan sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Al-Haq, yang maha benar, yang pasti janjinya.
huwa khairum sawaba wa khairun uqba. Di sisi Allah lah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik akhir di akhirat kelak. Ini kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haq, yang maha benar. 3 berarti 4 ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala al-haq itu menceritakan tentang keadaan di hari kiamat. Lalu yang kelima dalam surat Al-Hajj ayat 6 ini justru sebelumnya tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kebenarannya sejak ada di dunia. Kalau yang 4 tadi, kebenaran yang akan didapati kelak di hari kiamat. Di ayat yang ke-6 surat Al-Hajj didahului ayat 5-nya. Urutan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ayat ini diturunkan sebagaimana kita tahu Al-Quran zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, dan baru terbukti kebenarannya 14 abad setelahnya, tahun 1900-an, ketika sudah ada teknologi yang canggih dalam ilmu kedokteran. Ada sinar X, ada sinar laser, ada mikroskop, ada alat-alat yang canggih untuk meneliti kebenaran itu. Dan itu sudah diungkapkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Belum ada mikroskop, belum ada sinar laser, belum ada sinar X, belum ada alat-alat yang canggih. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di ayat yang kelima surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Wahai manusia, kalau kalian ragu terhadap hari kebangkitan, bahwa kalian setelah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban, akan ada hari kiamat, yang selamat masuk surga, yang celaka masuk neraka. Kalau kalian ragu itu, kemudian diberikan fakta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami menciptakan kalian pertama dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Bukan teori evolusi yang diungkapkan oleh ilmuwan barat. Kenapa mereka membuat teori evolusi? Manusia itu dari kera, kemudian berjalan tegak, bisa cari makan sendiri, bisa berakal, bisa bikin rumah, kemudian jadi manusia modern yang bisa menciptakan komputer. Itu evolusi. Kenapa mereka membuat teori itu? Karena mereka tidak mau orang percaya akan adanya Tuhan. Yang benar, fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Nabi Adam, manusia pertama. Maka kalau ada yang mengatakan merayakan malam ini Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai anak Tuhan, itu nggak terlalu aneh, karena Nabi Isa punya ibu walaupun tanpa seorang ayah. Kalau yang mau dianggap sebagai anak Tuhan harusnya Nabi Adam, karena dia tidak punya ibu, tidak punya ayah. Berarti nalar orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan salah. Karena Nabi Adam yang lebih dahsyat penciptaannya, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah yang dulunya kita nggak ada. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian keturunannya summa min nutfatin, kemudian dari sperma. Summa min alaqatin, setelah sperma kemudian jadi alaqah, darah yang menggumpal. Summa min mudghah, kemudian dari daging yang nempel, yang mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang berbentuk dan tidak berbentuk. Yang berbentuk berarti sudah ada tangannya, kakinya, matanya, telinganya, kepalanya. Linubayyina lakum, supaya kami menjelaskan kepada kalian. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Kemudian kami tetapkan kalian
Bayi ini di dalam rahim ibunya selama yang kami kehendaki. Tidak disebutkan, tapi disebutkan minimalnya. Minimalnya bayi itu bisa lahir dengan selamat menurut teori Al-Quran. Menurut teori Al-Quran adalah 6 bulan. Bayi itu di dalam kandungan paling cepat dilahirkan, bayi prematur yang bisa selamat menurut teori Al-Quran 6 bulan. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbaktinya kepada kedua orang tua, bapak ibu, tapi yang disebutkan jasanya ibu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah, melahirkannya dalam keadaan susah payah. Taruhannya nyawa. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya, menyusuinya 30 bulan. Mengandung menyusui 30 bulan. Dikurangi menyusui 2 tahun. 2 tahun berapa? 24 bulan. Berarti bayi yang bisa lahir secara prematur dan bisa bertahan hidup itu bayi umur 6 bulan, dan itu terbukti. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajali musamma, dan kami tetapkan bayi itu di dalam rahim ibunya selama yang kami kehendaki. Kalau yang paling lamanya nggak ada di dalam Al-Quran, ada riwayat dari para ulama. Ada yang mengatakan sampai 4 tahun paling lama bayi itu di kandungan seorang ibu, itu sampai 4 tahun. Dalam riwayat para imam itu sampai keluar sudah punya gigi. Ila ajalim sama, summa yukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan bayi. Summa litablughu asyuddakum, sampai kalian kuat dewasa jadi manusia yang sempurna. Tapi ajal tidak ada yang tahu. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, dan di antara kalian ada yang kami wafatkan. Ada yang wafat sejak di kandungan, ada yang wafat begitu lahir meninggal dunia, ada yang umur 2 tahun meninggal dunia, ada yang umur 3 tahun meninggal dunia, ada yang sedang kuat-kuatnya remajanya meninggal dunia. Ada berita yang sangat menyedihkan, baca sekilas. Ada pasangan suami istri bertahun-tahun nggak punya anak. Setelah menunggu 12 tahun dia punya anak. Ini peristiwanya mungkin hanya baru beberapa hari. Anaknya sudah lahir, baru punya anak setelah ditunggu 12 tahun. Sangat disayangi. Tapi sayangnya dua orang tuanya ini karena kebutuhan ekonomi dua-duanya bekerja. Lalu anaknya kalau pagi dititipkan kepada bibinya atau tantenya. Di pagi hari diajak jalan ke toko atau ke pasar belanja, naik motor metik. Karena beli belanja warung sebentar, motor dimatikan dan benar dalam keadaan mati, anaknya tetap di motor. Si bibinya, tantenya belanja sebentar ke warung, nggak lama belanja. Tapi sudah takdir Allah yang menetapkan, dia di atas motor itu entah bagaimana goyang, jatuh bersama motornya karena berada di depan, jatuh ke kanan, dari belakang mobil lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayi sudah ditunggu punya anak 12 tahun, sedang lucu-lucunya.
Itu umur, tidak ada yang tahu. Wa minkum mayyutawaffa, ada yang diwafatkan ketika masih muda, ketika masih remaja, ketika anak-anak. Ada yang umurnya sampai lanjut usia. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umuri, ada yang dikembalikan kepada keadaan yang paling lemah. Kan dari kecil, dewasa, kuat, sempurna, lalu semakin tua semakin lemah, pendengarannya lemah, penglihatannya lemah, kekuatannya lemah, kepada kelemahan kembali. Apa tujuan Allah? Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a, supaya dia mengetahui setelah ilmu ini nggak tahu apa-apa. Dulunya nggak tahu, kemudian tidak tahu. Wa taral ardo, ini perumpamaannya tentang Allah menghidupkan ini. Wa taral ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujim bahij. Dan kalian melihat bumi ini, tanah ini gersang, tapi ketika kami turunkan air hujan, ihtazat, merekah, warobat, tumbuh, wa ambatat, tumbuh tumbuh-tumbuhan, pepohonan, min kulli zaujim bahij, dari segala pasangan tumbuh-tumbuhan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ini bukti kebenaran Allah, dari Tuhan yang Maha benar. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan yang sudah mati, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Kemudian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha benar ini, kelak di akhirat Allah menjadikan saksi dari semua anggota tubuh kita. Dalam surat An-Nur ayat 25, kita baca dari ayat 24-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari itu, hari kiamat, bersaksi terhadap mereka mulut mereka sendiri, wa aydihim, tangan mereka bersaksi, wa arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Hari itu Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang benar atas segala perbuatan mereka, dan kelak mereka akan mengetahui annallaha wal haqq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, al-mubin, yang jelas, yang nyata, yang gamblang. Dikuatkan di dalam surat Fussilat bahwa tidak ada orang yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa berbohong, karena semua saksi dari anggota tubuhnya. Dari ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Hari kiamat itu dikumpulkan di padang mahsyar musuh-musuh Allah, digiring, divonis ke neraka, mereka dibagi-bagi kelompok-kelompok. Hatta idza ma ja'uha, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahida alaihim sam'uhum
wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka bersaksi terhadap mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka bersaksi atas apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Manusianya protes kepada anggota tubuhnya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dia berkata kepada kulitnya sendiri, kenapa kamu bersaksi melawan aku? Memberitahukan keburukan dosa-dosaku. Maka kulit itu mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kami bisa berbicara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan semuanya bisa berbicara, bisa bersaksi. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian pertama kalinya, dan Allah akan menjadi tempat kembali kalian. Kepada Allah lah semuanya akan kembali. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Di dalam surat Toha ayat 114 kelak. Nah, ini berkaitan dengan Al-Quran. Fata'ala Allahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah yang maha benar. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Jangan kamu tergesa-gesa membacakan Al-Quran ini sebelum kami menyempurnakan wahyu itu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dari petunjukmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar ini mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa risalah kebenaran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan memberi petunjuk dan membawa agama yang benar untuk memenangkan atas segala agama yang lain, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi. Bukan juga ada dalam surat At-Taubah dan surat As-Saff ayat 9 lafalnya sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini atas segala agama yang lain, walaupun orang kafir, orang musyrik itu tidak suka. Ini nabi kita, nabi yang membawa risalah kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran dengan membawa Al-Quran yang isinya kebenaran. Dalam surat Asy-Syura ayat 17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran dengan kebenaran, wal mizan, akan adanya timbangan yang benar. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Siapa tahu hari kiamat itu sudah dekat. Ini tentang Nabi Muhammad SAW. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Surat Fatir ayat 24. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan tidak ada setiap umat pun kecuali ada utusan yang datang kepada mereka. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran, dan ketika kebenaran sudah ada, pasti kebatilan akan sirna.
Dalam ayat-ayat surat tahajud, salat tahajud ayat 79 sampai 81 surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan ibadah bagi kalian, semoga Tuhanmu membangkitkanmu kelak memiliki kedudukan yang mulia, maqaman mahmuda, bagi Nabi Muhammad SAW. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, ya Allah, masukkanlah aku dari masuk yang benar, keluarkan aku dari rombongan orang-orang yang jujur, yang benar, dan jadikan aku kekuatan dari sisimu yang bisa menolong. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah, sudah datang kebenaran dan kebatilan pasti sirna. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti sirna. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk mengikuti kebenaran, saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.